Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi surahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Ibu Budi, yang saya hormati Ibu Nita selaku calon guru penggerak angkatan ke-10, dan yang saya hormati dan yang kami banggakan Bapak dan Ibu Guru SDN Kamal 06 Pagi. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul dalam acara Diseminasi Budaya Positif modul 1.4 yang akan nanti disampaikan oleh Ibu Nita Hasan SPD. Sholawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yaitu untuk pembukaan ya. Mudah-mudahan acara ini Allah nanti akan berikan kebermanfaatan buat kita semua ya, buat Bapak dan Ibu guru kita, Bapak dan Ibu guru semua. Sebelumnya kita buka dulu acara ini dengan pembacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu ada prakata atau sambutan dari Ibu Wakil Kepala Sekolah kita, Ibu Budi Widiati Ida SPD. Kepada Ibu Budi dipersilakan untuk memberikan prakata ataupun sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara Bu Leti yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sedikit prakata. Yang saya hormati Ibu Nita dan Ibu Leti selaku sebagai guru hebat CGP Angkatan 10, semoga selalu semangat dan selalu sehat untuk menjalankan kegiatan selanjutnya. Dan yang saya hormati dan saya sayangi guru-guru hebat SDN Kamal 06 Pagi serta TMD yang hebat-hebat, yang bisa dapat mengangkat nantinya, dapat membawa nama baik SDN Kamal 06 menjadi lebih baik ke depannya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi hari ini kita masih bisa bersilaturahmi, berkumpul, dan dengan nikmatnya pula kita dapat hadir di sini untuk mengikuti kegiatan Diseminasi Budaya Positif yang akan disampaikan oleh Ibu Nita Hasan selaku guru penggerak, calon guru penggerak angkatan ke-10. Ini edisi yang kedua ya Bu Nita ya. Ya, salawat serta salam kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bukan, kita salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Saya di sini tidak panjang lebar, hanya ingin memberikan
sedikit motivasi lah ya. Ini sudah bulan yang kedua mungkin sudah dijalani oleh Bu Leti dan Bu Nita. Semoga tidak mudah putus asa karena kesananya mungkin kegiatan semakin banyak, dan juga intinya sehat dan tetap jaga kesehatan supaya bisa terus melanjutkan, jangan pantang menyerah, terus semangat. Dan di seminasi ini termasuk salah satu kegiatannya pula ya yang harus dijalankan, dan insya Allah kami guru-guru SDN Kamal 06 terutama saya barangkali ya itu akan selalu mendukung apapun itu ya. Jika memang memerlukan bantuannya silakan dibicarakan dengan teman-teman guru. Semua di sini hebat-hebat guru-guru Kamal 06, dan mungkin yang maju lebih hebat lagi mungkin Bu Nita sama Bu Leti yang lebih dahulu mengikuti kegiatan CGP ini. Semoga nanti ilmu-ilmunya dapat ditularkan kepada rekan-rekan yang lain ya. Itu barangkali hanya itu pesan saya, tetap semangat, jaga kesehatan, dan juga tetap menjalankan tupoksinya seperti biasa. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Budi yang telah memberikan kata sambutan penguatan kepada kita semua. Untuk selanjutnya yaitu ke acara desiminasi dalam budaya positif modul 1.4 yang akan disampaikan pemaparannya oleh Ibu Nita Hasan. Kepada Ibu Nita dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Leti yang telah memberikan waktu kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang pada hari ini dengan segala nikmatnya kita dikumpulkan bersama-sama, kita hadir dalam kegiatan saya yaitu diseminasi budaya positif. Kemudian yang kedua sholat serta salam, tak lupa kita marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati dan yang saya banggakan Ibu Wakil Kepala Sekolah, dalam hal ini mewakili Ibu Kepala Sekolah yang sedang mengantarkan suaminya sakit ya, katanya langsung operasi. Ya, terima kasih Ibu sudah bisa hadir dalam kegiatan ini. Kemudian tak lupa pula pada Bapak Ibu guru hebat SDN Kamal 06. Saya begitu tersanjung, saya begitu bangga, saya begitu senang atas kerjasama Bapak Ibu untuk hadir dalam kegiatan ini. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja kali ini adalah kegiatannya diseminasi budaya positif ya, masih lanjutan dari yang kemarin tentang visi misi. Nah, visi misi itu tidak akan terwujud kalau misalnya step by stepnya salah satunya ini, bagaimana kita menciptakan lingkungan yang ada budaya positifnya. Baik ya, perkenalkan fotonya belum saya ini ya, seperti yang kemarin ya, fasil saya itu Ibu Martini dan PP saya Bapak Syarif Hidayat. Kami ada di angkatan 10. Lanjut aja, tujuan diseminasi budaya ini yaitu pertama ya, mudah-mudahan kita bisa memahami konsep ya pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah, di mana budaya positif ini pastinya sesuai dengan kebutuhan atau yang berpihak pada murid. Oke, kemudian yang kedua adalah kita bisa melakukan evaluasi
dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, dengan melakukan diseminasi budaya ini diharapkan kita semua bisa memahami peran kita sebagai guru untuk membangun budaya positif itu sendiri dengan menerapkan konsep disiplin positif kayak kita pemanasan ya. Ini ada pertanyaan romantik menurut Bapak Ibu nih ya, yang kemarin-kemarin sudah kita lakukan. Nah, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak tidak? Coba, setuju atau tidak nih? Oke, ada yang setuju? Coba boleh tunjuk tangan. Setuju. Ada yang tidak setuju? Setuju, bisa mendisiplinkan. Oke, boleh. Yang namanya berpendapat tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar, tapi pasti ada alasannya. Baik, coba saya minta Pak Darmin untuk kenapa nih setuju? Silakan. Nggak apa-apa dibawain aja. Merinding di hati dia bidadari. Iya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju, karena pada dasarnya kita bukan menghukum, tapi memberi pembelajaran dan apresiasi efek jerak sistemnya agar pelanggaran itu seperti sering bolos atau tidak mengerjakan PR itu dapat membuat mereka terpacu tidak mengulangi lagi benarnya kedisiplinan tadi. Jadi intinya bukan menghukum sebetulnya. Ada efek jerak lah. Terima kasih Pak Darmin. Jadi Pak Darmin selama ini berprinsip bahwa hukuman dapat memberikan efek jerak agar mungkin kedisiplinan itu bisa berjalan. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya untuk yang nggak setuju nih, coba Bu Ria silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya tidak setuju karena terkadang kita sudah memberikan hukuman, tetap anak itu akan melakukan hal yang sama. Jadi tidak memberikan efek jerak seperti itu. Terima kasih Bu Ria. Ya, jawaban dari Pak Darmi maupun Bu Ria bagus-bagus. Ya, baik. Selanjutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju semua nih? Ada yang nggak setuju? Ada yang nggak setuju? Ya, oke. Karena mungkin kaitannya bayangannya hal positif ya. Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bener nggak tuh? Betul? Ada yang setuju? Ada yang nggak setuju? Baik, ya. Namanya pendapat, bahasanya ya punya alasan masing-masing ya. Baik, lanjut Ibu. Terima kasih sudah mau berkontribusi untuk menjawab pertanyaan. Oke. Kali ini kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan saya tadi, sebenarnya nanti kita akan pertama kaitan sama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan termasuk juga restitusi. Ya. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. Jadi 5 posisi kontrol. Jadi nanti akan diuraikan atau dijelaskan tentang apa sih 5 posisi kontrol. Kemudian segitiga restitusi. Itu adalah bahasan-bahasan yang hari ini akan saya jabarkan. Oke, silakan lanjut. Baik, ya. Di sini saya akan bagikan ini, ya. Silakan, maaf. Silakan diisi. Bayangkan atau anggap
apa yang ditulis Bapak Ibu guru itu sangat berharga. Silakan Ibu, maaf. Ya. Ya. Bayangan Bapak Ibu atau pokoknya saat ini yang paling berharga menurut Bapak Ibu tuh apa? Tulis di sini. Kemudian simpan dalam tangan erat-erat. Ya. Tuliskan aja. Misalnya, oh Intan Berlian misalnya gitu. Oh, misalnya suami yang ganteng gitu kan. Atau istri yang luar biasa bagi bapak-bapak misalkan. Itu sangat berharga. Atau anak yang hebat misalnya. Atau anak murid, silakan ditulis. Benda ya apalah, nggak apa-apa benda berlian. Ya boleh lah, boleh ya boleh apa saja, maaf ya, boleh apa saja pokoknya ditulis. Yang benar-benar bakal dipertahankan, misalnya yang sangat berharga lah menurut Bapak Ibu. Oke, satu sajalah. Ya. Oke, sekarang boleh berpasangan. Iya, berpasangan. Berpasangan. Coba cari usaha, ya. Bagaimana? Iya. Bagaimana Bapak Ibu bisa mengambil kertas yang dimiliki oleh pasangan Bapak Ibu? Yo, silakan. Ayo. Langsung apa bahasanya? Bermain peran ya, bermain peran langsung aja. Boleh pakai kata-kata, boleh pakai apalah. Yang penting bisa nggak Bapak Ibu mengambil kertas yang isinya itu adalah sesuatu yang berharga dari pasangan adegan ini. Coba silakan. Ya, mulai. Boleh dengan kata-kata, boleh dengan misalkan apa nih, Pak Darmin, coba. Iya, pokoknya dengan rayuan kayak atau apa coba. Pak Darmin, ini kertas dari saya. Iya dong. Merayu. Ya, Pak Darmin, ini kertas dari saya. Oh iya, Pak Darmin ambil, tapi setelah diambil, tolong kertas ini yang ada tulisannya dijaga sampai kapanpun dan harus Pak Darmin amalkan. Oke? Berarti mau direbut itu. Direbut. Yang sangat berharga. Ini sangat berharga menurut saya. Oke, silakan diambil. Kamunya jangan sampai ketarik dia. Ya. Itu lagi berusaha dia nahan. Oh iya. Ada kata-kata untuk merayu saya agar kertas ini dapat dipegang. Jangan lama-lama dikasih aja buat saya lah. Terus sebaliknya, Pak Rio, ini ada selembar kertas yang tertuliskan satu benda sangat berharga buat saya. Silakan Pak Rio coba ambil. saya akan mengambil ini. Hap. Wah, keras sekali. Kira bisa saya dapatkan. Oke? Gimana? Kita buka? Nggak usah, silakan diduduk kembali. Bu Leti sama mau pasangan sama siapa nih? Jangan yang gede naik ke saya salah. Ya, jadi intinya ya permainan ini apa yang Bapak Ibu pegang ya, ini kan berharga nih. Kira-kira mau dikasih orang nggak? Ya makanya coba praktekkan gimana caranya ya, atau usaha Bapak Ibu agar misalnya apa yang Bapak Ibu
apa namanya? Iya, miliki itu. Mbak, silakan. Ya. Sama siapa? Saya sama siapa? Oh iya ini aja. Tapi jangan bukan ya. Berarti konsepnya bertahan, jangan yang direbut. Boleh dirayu, boleh direbut, tapi bertahan. Jangan yang jembutan ya. Jembut-jembutan lagi. Oke, Bu Jamila itu yang dipegang apa? Ini sesuatu yang berharga. Oh, oke. Sesuatu yang berharga. Coba kasih tahu apa sih itu? Kepo. Kepo. Iya, apa sih itu? Coba. Ada deh. Oh, boleh nggak? Boleh nggak saya ambil? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Kalau saya kasih duit 1 miliar, boleh nggak? Oh, kok nggak boleh? 1 M loh buat bikin rumah. Enggak. Oh, enggak. Di pelit amat ini 1 M. Aku punya itu, punya uang 1 M. Mau? Oh, enggak. Kok pelit amat ya? Terus maunya diapain? Terus itu maunya diapain? Kasih. Oh, tidak akan kasih. Luar biasa, adegan ini seperti beneran main film ya. Serasa nonton film. Baik, Bapak Ibu. Ya, kalau boleh tahu emang yang berharga apa sih? Wow, keluarga. Ya, benar ya, my lovely family ya. Oke, baik ya. Ya, silakan Ibu. Karena ada kelas ya. Baik, lanjut. Ya, di sini kenapa disebut ilusi kontrol? Ilusi guru mengontrol murid. Ya, biasanya ini ilusi sebenarnya ya. Guru itu bisa mengontrol. Bisa dikontrol semua nggak murid kita? Enggak kan? Nah, makanya ini ilusi gitu ya. Jadi terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Enggak juga kan? Iya, baik. Kemudian ini merupakan ilusi juga bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Sampai yang hal positif aja itu ilusi, hanya ilusi gitu kan. Oke, kemudian nah, orang dewasa nih biasanya nih, orang dewasa merasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, biasanya kita misalkan maksa murid untuk pintar ya. Kita kan sebagai orang dewasa nih, guru itu biasa dewasa maksudnya ya. Biasanya nih kekeliruan kita sebagai merasa orang dewasa maksa anak untuk misalnya melakukan sesuatu atau harus pintar, harus gini, harus nurut atau sebagainya. Ya, baik. Nah, di sini masuk ke ternyata ya yang kami pelajari ada yang namanya stimulus respon, ada yang namanya teori kontrol. Bapak Ibu ya, teori kontrol. Oke. Kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kalau yang saya tangkap ibu bapak boleh bacalah, stimulus respon ini lebih kepada apa? Ingin penguasaan ya. Kemudian kalau teori kontrol nggak bisa gitu. Semua ada kontrol dan kontrol itu berawal dari dirinya masing-masing. Nggak bisa gitu ya. Oke. Seperti perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita menganggap kalau ada yang ya berperilaku menganggapnya buruk aja, padahal kalau lihat sejarah-sejarah kayak cerita Nabi Khidir dan Nabi Musa gitu kan. Nabi Musa berpikir itu adalah buruk, ternyata Nabi Khidir nggak begitu gitu kan. Ada poin-poin tertentu yang sebenarnya nggak semua buruk itu selalu salah. Nah itu mungkin ya, itu makanya dibilang stimulus respon. Kemudian orang lain bisa ngontrol saya gitu. Enggak juga ya.
kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan, gitu kan? Terus model berpikir menang kalah seperti tadi. Bahasanya kalau misalkan stimulus respon ini kalau nggak menang ya kalah. Tapi kalau misalkan di teori kontrol itu bisa kita saling jangan sampai bahasanya ada yang biar sama-sama lah gitu. Ya jadi emang lebih ke positif sih. Oke, lanjut. Nah, ya, disiplin positif. Di sini, menurut William Glasser, ya karena kalau di ilmu Islam nanti lain lagi ya, ini umum aja lah bahasanya. Nah, Anda tidak bisa tuh ngontrol orang lain karena apa? Hanya Anda gitu. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Semua perilaku, karena apa? Semua perilaku memiliki tujuan, termasuk siswa murid kita, gitu. Kita paling bisa apa? Motivasi, ya kan? Kita paling bisa apa? Nasihatin. Nah, masalah dia mau pintar, masalah dia mau melakukan, masalah dia mau nanti mau jadi baik atau buruk, sebenarnya udah dari diri mereka masing-masing gitu. Jadi bahasa apa ya? Kalau saya bilang jangan terlalu maksa ya. Tetap usaha tetap, tapi sebenarnya ada intinya di sini ya. Baik, kemudian semua perilaku memiliki tujuan, jelas ya. Kenapa dia berperilaku seperti itu? Karena ada tujuannya. Nah, makanya nanti ada yang namanya 5 kebutuhan dasar manusia. Nanti ada arah ke sana. Kenapa semua perilaku itu memiliki tujuan? Oke. Kemudian mulai berpikir menang-menang, ya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian apa lagi nih? Realitas, kurang jelas. Realitas kebutuhan kita ya. Nah, makna disiplin yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi disiplin positif ini ada kaitannya sama disiplin, kemudian teori motivasi, kemudian 5 posisi kontrol, sama 5 kebutuhan dasar. Baru disiplin positif itu akan terwujud gitu. Kalau misalkan kita cuma tahu disiplin, tapi kita nggak tahu nih posisi kontrol orang itu seperti apa, kebutuhan dasarnya apa. Jadi ujung-ujungnya kita selalu negatif thinking aja gitu. Makanya benar, psikologi itu dibutuhkan ya. Psikologi pendidikan kayaknya salah satunya adalah bagaimana kita memahami makna disiplin, teori motivasi, 5 posisi kontrol, sama 5 kebutuhan dasar. Oke. Ya, baik. Coba mohon dibantu dibaca Pak Rio. Makna disiplin. Poin pertama, berdasarkan bahasa Latin disiplin. Apa sih? Disiplina yang artinya belajar. Poin 2, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menjadi sebuah tujuan apa yang dia hargai. Terakhir, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendeskripsikan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya, itu tadi ya, ada beberapa asal kata dari disiplin, baik secara Latin, terus kena Socrates, terus yang biasa di budaya kita gitu kan.
ini punya kata-kata masing-masing, tapi yang sebenarnya yang miskonsepsi dalam budaya kita itu ya bahwa disiplin itu katanya apa? Untuk mendapatkan kepatuhan. Padahal disiplin itu pada dasarnya adalah apa tadi? Iya, sebuah tujuan apa yang ingin dia hargai. Nah, disiplin untuk menciptakan disiplin juga kita harus tahu dulu nih nilai-nilai kebajikan universal itu apa. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, jelas ya, individu pasti memimpikan ya, menginginkan nilai-nilai kebajikan itu. Jadi nilai kebajikan itu adalah sesuatu yang ingin dicapai, yang intinya mulia, gitu kan. Kemudian setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ya, nah, yang lagi viral di kita, gitu kan, ini kan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap orang Indonesia yaitu adalah yang kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Ini yang biasa yang sedang didengung-dengungkan oleh Kemendikbud, yaitu adalah satu, beriman bertawakal kepada Tuhan yang sudah jelas ya, kaitannya sama spiritual, kemudian kemandirian, bernalar kritis, berkebinekaan global ya, kemudian bergotong royong serta kreatif. Lanjut Pak. Nah itu tadi ya. Nah di sini teori motivasi perilaku manusia ya, untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan ya? Nah ini teori motivasi itu ada yang dari motivasi eksternal maupun internal. Nah yang dari eksternal itu salah satunya yaitu tadi, saya bisa disiplin. Kenapa? Coba Bapak Ibu pernah nggak begini? Saya mau datang pagi-pagi saya lebih awal, takut TKD-nya kepotong, nah, atau gajinya kepotong, atau ntar kepala sekolah anggap saya apa gitu, nggak profesional gitu. Nah ini sebenarnya apa? Kita sebenarnya lagi menghindari ketidaknyamanan kan, takut hukuman gitu. Jadi melakukan disiplin itu karena takut hukuman gitu kan. Nah itu sebenarnya motivasi eksternal. Bagus? Ya kita lihat nanti. Nanti Bapak Ibu bisa menilai, ini sebenarnya bagus atau enggak. Oke, lanjut. Untuk mendapatkan imbalan tadi ya, kaitannya sama potong gaji gitu kan. Kalau nggak full, kayaknya ya udahlah, mendingan kita nurut aja nih, patuh aja nih gitu kan. Nah itu motivasi eksternal juga. Nah untuk menghargai diri. Nah kalau untuk menghargai diri ya sudah, kita sudah komit dengan profesi kita gitu kan, kita sudah sadar iya ini tanggung jawab saya sebagai guru gitu kan, tanggung jawab saya sebagai pendidik, bagaimana untuk merealisasikan profesional tersebut. Atau paling tidak kalau bahasa level tingginya mah ya udahlah, kita tuh kerja lillah gitu kan. Kan kalau kata orang baik amat sih lu lillah gitu kan. Tapi memang selayaknya, seidealnya memang ya sudah, kalau udah lillah udah, kita nggak takut lagi mau dihukum, mau bahasanya mau dijulitin sama orang gitu kan, udah nyaman aja. Nah itu adalah merupakan motivasi internal, di mana motivasi internal ini adalah nanti kaitannya sama tujuan disiplin positif itu sendiri. Baik. Nah, nih saya kemarin ikut elaborasi disiplin positif, saya tertarik sama ini juga nih. Merdeka menurut Ki Haji Dewantara. Kemarin sempat saya dengar, ngapain sih kurikulum Merdeka, bikin enak siswa aja dong, gitu kan. Semaunya dia aja dong. Orang judulnya juga Merdeka gitu kan. Ya, terkesan apa? Bebas, gitu kan. Merdeka yang selama ini kita pernah dengar mungkin entah dari wali murid, entah sesama guru gitu kan, berpikir bahwa ya udah sekarang kan udah zamannya kurikulum merdeka, biarin aja, bebas aja gitu. Ternyata ada yang perlu kita garis bawah di sini. Maaf Pak, itu ada bagian ini. Ya, nih. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah
akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Maksudnya kita akan merasa merdeka kalau kita sudah bisa memerintah diri sendiri. Itu yang nanti kedepannya diharapkan guru-guru menularkan, para pendidik di Indonesia ini menularkan kepada murid-muridnya untuk disiplin positif, bahwa mereka bisa juga loh memerintah diri sendiri. Itu. Jadi nggak bebas begitu aja dibiarkan, enggak, tetap kita harus ada arahan. Menuntun itu ya kalau misalkan merdeka biarin aja dia jalan, tapi kita sebagai pendidik itu menuntun. Ketika dia jatuh ya iya kita biarin aja gitu, makanya kita tarik kembali, dibutuhkan itu gitu. Baik, selanjutnya oke, nah ternyata dihukum oleh pengenal. Ini ada beberapa, kebanyakan sih di TK ya. Kalau TK mungkin masih bisa umrah ya. Ternyata penghargaan itu ya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Berapa dampak dari pemberian penghargaan? Pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu bisa menghukum. Bapak Ibu bisa nggak ngebayangin kok penghargaan bisa menghukum? Ini maksudnya apa? Ada yang boleh berpendapat? Boleh bisa? Penghargaan itu menghukum. Artinya akan terbiasa ya anak, kalau misalnya dia tidak diberikan penghargaan, dia akan nagih dengan dirinya sendiri gitu. Kalau nggak mau belajar, misalnya anak diberi kesempatan, nah kalau misalnya mau belajar dikasih misalnya permen, contoh ya, kalau anak kecil biasanya, terus besoknya lagi dia malah mungkin sengaja nggak mau belajar, biar apa? Dia dikasih permen lagi. Jadi menurut saya itu penghargaan itu bukan hanya dari materi ya. Kalau materi itu lebih nanti cenderungnya tidak bagus buat anak itu sendiri. Jadi kedepannya ketergantungan ya. Baik, oke. Penghargaan mengurangi ketepatan ya memang. Kalau misalkan masih ada yang lebih dari penghargaan, kenapa tidak gitu kan? Kemudian penghargaan sebenarnya tidak efektif. Itu tadi efeknya banyak ya. Kecemburuan sosial gitu kan. Kemudian nanti dia merasa ketergantungan gitu kan. Yang ujung-ujungnya nanti apa? Itu tadi penghargaan juga bisa mematikan kreativitas. Kayak misalkan penghargaan menurunkan kualitas. Itu juga termasuk ya. Selalu diberikan hadiah, ketika tidak diberikan hadiah macet. Iya, biasa dikasih mungkin ya, kalau kita biasa dikasih tekadeng, nggak bisa tekadeng, main juga gitu kan. Nah itu mungkin arahnya ke sana gitu ya. Tapi memangnya itulah sebenarnya. Jadi bahasanya kalau terbiasa itu ketika tidak dikasih lagi, kualitasnya menurun, rasa iya benar gairahnya gitu ya, gairah untuk memperbaiki diri itu bisa menurun. Baik ya, tadi dampak dari penghargaan ya, dampaknya. Nah sekarang sebenarnya apresiasi ya atau pengakuan, ada beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus ya, kemudian beri pengakuan secara pribadi. Penguatan atau pengakuan itu jangan cuma satu orang. Kalau misalkan memang mau memberikan apresiasi, bolehlah bergantian, terutama kepada murid-murid kita nanti ya. Kalau cuma satu orang nih, mentang-mentang dia pintar, mentang-mentang dia bisa memberikan yang terbaik dari teman-temannya, terus kita berikan penghargaan, justru itu membuat kecemburuan, walaupun sebenarnya penguatan ya. Makanya saya bilang kita memberikan apresiasinya secara khusus aja gitu. Boleh kita panggil, nah kamu sudah luar biasa ya gitu. Kalau mungkin di secara klasikal itu bisa memang sih memberikan kalau yang merasa termotivasi ngelihat temannya sukses mungkin ada, tapi kebanyakan dari mereka ya sudahlah gitu kan. Ada juga yang merasa
kok dia lagi gitu, mungkin seperti itu ya. Oke, kemudian secara konsisten, jangan coba pada momen-momen tertentu aja. Kalau emang mau memberikan motivasi atau apresiasi, ya misalkan, oh kalian luar biasa melakukan sesuatu hal kecil aja, itu udah menurut kita kemajuan lah gitu. Berikan secara konsisten. Kemudian fokus pada proses. Jadi benar ya, apresiasi itu jangan pada hasilnya. Oh dia sudah menang dalam perlombaan anu gitu kan, atau bagus dalam kayak kemarin kita membuat cerita tuh ya. Nah, kita jangan memberikan apresiasi itu justru pada hasilnya, jangan ya. Justru yang kita berikan apresiasi itu prosesnya, perjuangannya gitu. Kalau hasilnya oh cuma menang doang, nanti mereka kecewa. Ya kayak kemarin ada yang lomba Vario ya. Tapi kita tetap masih motivasi karena apa? Yang kita hargai, yang kita apresiasi itu justru prosesnya, usahanya, seperti itu. Ya, ini ya pendapat lagi nih. Kira-kira nih dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 pernyataan ini, tindakan guru ini nih, kira-kira kalau menurut Bapak Ibu nih, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, ya saya tidak akan terlambat lagi karena ke sekolah, ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Coba. Hukuman atau konsekuensi? 100 kali bikin catatan bahwa dia tidak akan terlambat lagi. Konsekuensi. Terus, apakah kita tampung aja dulu? Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Lanjut. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman atau konsekuensi? Ya boleh, boleh hukuman, boleh konsekuensi. Nanti kita cek. Ya jawabannya ideal itu seperti apa. Baik, lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Baik, setuju semua nih? Oh tadi kan ada perbedaan ya, ada konsekuensi, ada hukuman gitu kan. Mungkin ya pernah mengalami itu juga. Oke, kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Yang terakhir adalah murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Baik, yuk kita coba cek. Ya. Nah, ternyata mencatat 100 kali betul termasuk hukuman. Iya. Anak-anak suka dendam. Maksudnya mungkin saat itu ya udahlah disuruh guru, tapi sebenarnya tersimpan kenangan kesannya dia salah banget gitu sampai disuruh mencatat ya bahwa saya tidak akan terlambat lagi. Itu akan tersimpan memorinya sampai 20 tahun ke depan, termasuk saya juga pernah dicoret ininya gitu kan. Nah itu dampak buruknya nanti membekas. Walaupun kita awalnya berniat baik ya minimal buat tulisannya bagus, ternyata ini merupakan salah satu hukuman gitu. Oke. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Ya kali kalau lapangannya cuma 1 kali 1 meter. Lapangan basket sama Vario lumayan ya. Kalau untuk ukuran kelas 1 misalnya gitu, itu mereka merasa dihukum gitu ya. Kemudian push up 15 kali. Untuk ukuran SD 15 kali. Kalau untuk ukuran TNI mungkin oke-oke aja ya. Tapi itu bagian dari prosedur pembelajaran kali ya. Tapi karena ini push up 15 kali dan mungkin tidak sesuai dengan ukurannya, ini bagian dari hukuman. Oke. Kemudian menggantikan kertas. Kalau ganti kertas intinya yang hal ringan positif itu lebih kepada
konsekuensi. Kalau seharian gitu loh, harusnya pakai sepatu cuma dari jam 7 sampai jam 12 ini seharian. Nah itu juga termasuk hukuman, kesannya salah banget gitu kan. Oke, lanjut. Ya, ini tadi ya dari tindakan-tindakan tadi kita biar kita bisa bedain gitu loh. Hukuman sama konsekuensi itu sebenarnya hukuman itu lebih menyakitkan ya. Kadang-kadang sampai setua ini kita terkenang tuh ya, walaupun kita mah udah berpikir positif ya, itu pembelajaran lah gitu ya, tapi sebenarnya itu tadi yang menyakitkan. Terus apalagi kalau yang hukuman anak jadi benci, walaupun judulnya awalnya peraturan biar disiplin gitu kan, tapi nanti itu tadi dia benci. Nanti kalau misalnya ada peraturan dia bisa melanggar lagi ya, karena diawali itu tadi dendam, benci, kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ada nggak yang suka walaupun verbal ya, kadang-kadang kita kalau dulu sih ya, guru-guru misalkan bahasanya maaf, kadang-kadang bodoh kamu atau apa gitu. Nah, begini aja nanti mereka merasa, kalau zaman sekarang bahasa insecure katanya gitu ya, merasa rendah diri. Karena merasa tidak mampu, merasa rendah diri, akhirnya mereka anak sekarang udah berani ya, naudzubillah, ujung-ujungnya nanti akan menyakiti diri sendiri seperti itu. Jadi efek dari hukuman itu seperti itu. Terus anak menyembunyikan kesalahan. Iya, biasanya kalau terlalu diberikan hukuman, walaupun awalnya niatnya kita baik, kadang-kadang mereka akhirnya ujungnya berbohong. Enggak kok gitu kan, ngumpet-ngumpetin permasalahan yang kesalahan-kesalahan mereka atau kekeliruan mereka itu, akhirnya mereka nggak terbuka gitu. Nah, udah pasti ya, udah marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa nggak dihargai, walaupun image mereka mungkin itu kalau kita merasa ya sepele gitu kan, tapi ya begitulah. Menghindarilah, kita sebagai pendidik berusaha untuk menghindari hukuman-hukuman ini. Lalu dengan konsekuensi ya, suatu memang pasti harus terjadi, kemudian merasa cuman memang itu tadi anak nggak nyaman aja gitu kan ya. Konsekuensinya awalnya ya anak nggak nyaman ya, misalnya tadi suruh abis nyoret suruh awalnya iya gitu, padahal itu konsekuensi ya. Kemudian menghargai disiplin, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri ya, lebih banyak belajar lagi. Kemudian konsep diri yang baik, jadi lebih kepada muhasabah diri, nanti baru bisa melakukan hal-hal yang positif. Kemudian belajar juga untuk mematuhi peraturan ya. Ya, walaupun awalnya kehilangan hak, tapi sebenarnya itu untuk kebaikan anak itu sendiri, murid kita ya. Nah, di sini ada tingkat ketiga lagi yang namanya restitusi. Tadi udah saya bacakan hukuman itu seperti apa, konsekuensi. Nah, restitusi ini ya, restitusi merupakan pilihan. Jadi nanti kalau misalkan anak berbuat salah, ya kita nggak langsung menjudge gitu. Kamu salah, harus begini, harus nanti kamu ke depannya begini gitu. Tapi kalau misalkan restitusi, kita buat pilihan gitu kan. Pilihannya dalam arti kalau misalkan tadi kalau menurut kamu ini bagus enggak? Kalau tidak bagus, kira-kira kamu mau ke depannya mau seperti apa? Kayak gitu. Nanti praktek restitusi seperti itu. Nah, ini kata-katanya nanti bisa saya share ya. Restitusi, masalah itu bisa terpecahkan, murid bisa bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian kata-katanya juga beda sama yang hukuman dan konsekuensi ya. Oke, nah ini untuk bisa terlaksananya restitusi itu ya, kalau kita punya kesepakatan dulu gitu ya. Makanya di sini juga ada keyakinan kelas
ada kesepakatan kelas. Kemarin-kemarin kita terkenalnya apa? Peraturan ya, tata tertib. Peraturan, tata tertib gitu kan. Kenapa nggak peraturan aja sih? Nah, kayak model misalnya helm itu sebenarnya untuk apa sih? Melindungi kepala, berarti untuk keselamatan ya. Tapi kenapa masih ada yang dilanggar? Padahal itu peraturan. Nah, makanya di sini dibutuhkan keyakinan kelas biar tahu, oh sebenarnya ini tuh untuk keselamatan gitu. Ini tuh untuk misalnya kenyamanan gitu. Nah, makanya kita butuh keyakinan kelas. Nanti di kelas kita bikin sebelum kita melakukan restitusi gitu kan, kita adakan keyakinan. Makanya tadi ada juga harus tahu dulu nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati itu apa. Baru kita bikin keyakinan kelas, baru insya Allah ketika kita bikin restitusi, anak-anak paham, oh iya Bu, saya sudah melanggar keyakinan kelas kita ini gitu. Apa ya? Yang bisa ngerem mereka lah bahasanya ya. Nah, kesadaran lah gitu ya. Nih makanya itu tadi. Kenapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini pemantiknya. Lanjut. Ya. Peraturan dan keyakinan kelas. Kira-kira nih, kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelas kita itu apa? Keyakinan kelas itu ada kaitannya sama nilai-nilai universal. Gitu. Kira-kira misalkan menghormati, menghargai, disiplin atau apa gitu. Nih, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, nih. Jadi nanti yang kita tempel di keyakinan kelas itu tidak detail. Gitu loh. Kalau peraturan itu tadi dilanggar mengganggu orang lain gitu kan, kita cukup tempel aja menghormati orang lain. Oh, kalau udah ada menghormati, kalau ada kejadian ini kita bisa panggil untuk direstitusi gitu kan. Jadi bahasanya jangan dijudge, kita panggil secara pribadi, kita tanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat, baru permasalahannya apa sih gitu kan, latar belakangnya apa gitu ya. Jadi diharapkan nanti para guru itu nggak ketika ada kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan oleh para murid, kita nggak langsung menjudge, kita cari dulu latar belakangnya kenapa dia melakukan itu gitu kan. Terus apakah si murid ini sudah tahu keyakinan kelas, makanya perlu ada kesepakatan dari sebelum kita melakukan pelajaran baru, memang harus ada kesepakatan. Keyakinan apa yang kita yakini di kelas itu gitu. Nah, biasanya ya itu tadi kaitannya sama teori kontrol tadi ya. Ini kenapa sih kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk patuh sama kita? Kita tidak bisa memaksakan orang lain itu untuk disiplin, untuk apa gitu. Nah, kita harus tahu dulu, ternyata masing-masing dari kita, termasuk murid-murid kita itu, mereka punya kebutuhan dasar ya, seperti kasih sayang dan rasa diterima. Ada kadang-kadang di rumahnya kalem ya, di kelasnya pecicilan. Mungkin kalau kata bahasa Aisyah Dahlan, ada baterai-baterai yang tidak terpenuhi. Kalau istilah HP mah belum, casannya belum full. Nah inilah ya, kalau HP Oppo butuh baterainya apa, lithium atau segala macam. Kalau kita ternyata ini 5 kebutuhan dasar ini kita butuhkan gitu. Kita harus tahu dulu, oh ternyata kenapa anak ini melakukan ini, oh karena dia pengen berpuasa gitu kan, atau dia cuma mau menyelamatkan diri. Semua dari kita ada seperti itu gitu. Ya, ada kasih sayang dan rasa ingin diterima, ingin dihargai ya. Kemudian
apa tuh, kesenangan. Iya, kadang-kadang beneran di rumah kata orang tuanya, ih dia mah kalem sih Bu, nurut. Pas di kelas ya, pas di kelasnya apa? Kadang-kadang jahil ya. Itu bagian dari kesenangan ini memang seperti itu. Paling kita tinggal mengarahkan. Nah, di sini ya. Jadi nanti kalau misalkan ada beberapa keliruan dari anak, kita bisa melakukan restitusi. Caranya apa? Itu tadi, ya. Nih, pertanyaan atau strategi untuk melakukan restitusi. Pertanyaan pertama, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, jadi bahasanya, nak, kamu kenapa sih kok melakukan itu? Nah ini, kita tanyakan dulu alasannya. Jangan langsung, kamu tuh ya nakal banget gitu kan, kamu tuh ya nggak pernah diajarin ya misalkan gitu. Nah justru kita stabilkan dulu ya. Nah stabilkan dulu apa bahasanya, biar mereka nyaman dulu, nanti kan bisa terbuka. Kayak itu tadi, tanyakan dulu kenapa melakukan itu, kemudian baru tanya keyakinan kelas yang sudah mereka buat di kelas masing-masing. Kamu ingat nggak keyakinan kelas yang kamu sudah kita buat misalkan? Oh saling menghormati Bu, oh saling menghargai Bu misalkan. Nah baru kita validasi tindakan. Nah baru kita arahkan. Kira-kira kalau misalkan ini kan udah terlanjur nih misalnya, kira-kira kedepannya ya itu dikasih pilihan. Kamu mau melakukan apa? Mau minta maaf kah? Atau misalkan mengganti, kalau misalkan dia ngambil bahan orang, misalkan mengganti atau apa. Jadi hal-hal yang pilihan itu kita tawarkan ke mereka, gitu ya. Nanti baru mereka jadi muhasabah. Mereka kita ajak untuk muhasabah. Perlakuan ini benar atau salah, sesuai dengan keyakinan. Kemudian kira-kira kalau misalkan mereka sudah merasa oh iya saya sudah melanggar keyakinan, baru kasih pilihan kedepannya kamu mau seperti apa, mau orang seperti apa, gitu, mau kembali seperti itu kah atau menjadi lebih baik. Nah itu nanti mereka dengan lambat laun paham oh iya saya sudah salah, nanti akan kedepannya tidak akan mengulang atau akan belajar lebih baik lagi seperti itu. Nah ini ya kata-kata yang misalkan kata-kata yang bisa menstabilkan identitas, misalkan ketika kita ini soal kaitannya sama apa Bu Leti? Iya, kegiatan apa yang di kita tuh yang sama orang tua, kegiatan apa ya? Apa sih? Yang dipimpin Om Abu Jadil apa? TPPK. Ya, TPPK, maaf ya. Terus saya jadi lupa. TPPK ini penting, memang penting. Jadi harus ada restitusi. Jadi kita stabilkan dulu agar apa? Agar dia tadi nggak berbohong gitu. Stabilkan dulu situasinya buat nyaman dulu mereka, agar nanti mereka oh iya, saya tidak dijudge loh, saya tidak dihukum gitu kan. Akhirnya mereka terbuka dengan permasalahannya yang mungkin kita belum tahu gitu kan. Nah seperti ini. Nah manusia itu yaitu tadi tempatnya salah dan dosa. Kalau dalam Islam gitu ya. Tapi ya begitu kan. Jangan sampai diulang gitu kan. Kita juga pernah kok seperti itu misalnya gitu. Merasa bikin anak nyaman dulu deh gitu. Ketika dipanggil, ya aduh saya dipanggil ke kantor pasti ada masalah. Padahal di kantor itu nggak selalu jadi masalah gitu. Akhirnya kan berpikir selalu negatif, kalau dipanggil negatif, kalau dipanggil negatif, padahal nggak selalu seperti itu. Yaudah, oke. Baik Bapak Ibu, dari penjabaran saya tadi, mari yuk kita refleksikan. Kira-kira nih, hal baru apa saja nih? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Mungkin ada yang mau berpendapat kaitannya sama motivasi intrinsik sama makna disiplin. Kalau bahasa refleksi mah apa yang bisa disimpulkan lah gitu. Mangga
Mungkin dari Bu Jaria, mohon efeknya apalah gitu. Tadi kan ada motivasi eksternal, motivasi intrinsik gitu. Yang bisa apa? Yang tadinya menurut Bu Jaria sebenarnya begini, setelah ternyata motivasi ini begini. Kalau menurut sebenarnya terima kasih. boleh milih, nggak harus sama sama. Ya. Terima kasih sebelumnya. Untuk saya menyimpulkan dengan materi yang tadi barusan disebutkan itu adalah bahwa kita setiap ada masalah yang timbul atau apapun, memang kita tidak boleh langsung menjudge itu ada, tetapi kita melihat dulu apa penyebabnya. Setelah anak menceritakan penyebabnya apa, kita akan mencari solusinya. Kalaupun nanti memang dia yang bersalah, kita melakukan pendekatan yang baik tentunya, sehingga anak tidak merasa dipojokkan. Anak tetap merasa bahwa dia dipercaya. Anak merasa bahwa dia itu tidak bersalah, walaupun dia sebenarnya bersalah. Kalau tadi setelah dipijau dia bersalah, jadi anak itu nanti akan berani mengatakan mengapa dia bisa melakukan itu. Ya, akhirnya dia dengan sendirinya akan mengakui bahwa oh iya saya salah. Itu menurut saya. Oke, terima kasih, luar biasa. Kita tepuk lagi kalinya, lupa apa? Bagus. Mantap. Oke, satu lagi saya minta coba Pak Lia mungkin silakan. Ya, jadi tadi apa yang udah saya jabarkan, kira-kira nih paradigma baru apa nih yang Pak Rio dapetin, baik dari tadi 5 kebutuhan dasar, motivasi, 5 kontrol, teori kontrol, kemudian disiplin itu sendiri sama restitusi. Kira apa? Oke, terima kasih Bu Neta. Untuk saya lebih ke arah hukuman, terus kemudian konsekuensi sama restitusi. Kalau dalam bidang olahraga, kayaknya untuk ke arah restitusi bisa, cuma agak kecil ya. Ya, kalau misalnya di olahraga itu kita mengenalnya punishment, sama aja sih kayak konsekuensi. Kalau anak itu melakukan yang tidak sesuai, harus ada punishmentnya, dan itu kita sepakati yang disebut juga restitusi. Jadi sebelum melakukan ke arah hukuman harus sesuai dengan bidangnya. Betul. Kalau guru kelas mungkin ada yang namanya sebelumnya itu peraturan kelas, kesepakatan kelas. Kalau di lapangan kita namanya punishment. Tapi punishment itu harus yang berpositif. Terima kasih. Bagus. Mantap, luar biasa ya. Baik, jadi kalau saya simpulkan sebenarnya sedikit banyaknya kita sudah mempraktekkan, cuma saja secara teori ya. Ternyata ini gitu biasanya. Baru atau mungkin juga memang ada beberapa, pastilah namanya kita manusia, dibilang tadi ya, pasti ada sesuatu. Ternyata kita keliru ya selama ini. Nah, tujuan diseminasi inilah nanti diharapkan para bapak ibu, para pendidik di Indonesia lebih ini sih, kalau saya pikir berpikir positif, bertindak positif. Itu mudah-mudahan nanti anak-anak kita juga menjadi pribadi-pribadi yang positif. Amin. Oke, baik, untuk hari ini dari saya sekian, saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplausnya buat Ibu Nita yang telah memberikan resimilasi positifnya kepada
kepada kita. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan ilmu dan bisa memanfaatkannya dan mengamalkannya, menerapkannya di kelas kita masing-masing. Ya, nggak usah jauh-jauh dulu, di kelas kita dulu masing-masing diterapkan. Kalau sudah diterapkan dalam kehidupan, dalam pembelajaran kita ya, yang disiplin positif ini nanti insya Allah mudah-mudahan akan menular ke kelas-kelas yang lainnya ya. Oke. Untuk selanjutnya yaitu kita tutup dulu ya Bapak Ibu dengan pembacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari saya mohon maaf lahir batin apabila ada kata-kata yang keliru, yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.